Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di File 21. Kali ini saya akan mengulas sebuah penyerangan yang dilakukan oleh beberapa anggota Kopassus terhadap beberapa preman pembunuh yang ditahan di lapas Cebongan, Yogyakarta. Kejadian ini terjadi pada bulan Maret 2013 lalu. Saat itu peristiwa ini tuh sangat menghebohkan dan mengejutkan media massa. Pokoknya viral lah. Setiap media semua memberitakan tentang hal ini. Berbagai pendapat pro dan kontra tentang apa yang dilakukan oleh para anggota Kopassus pimpinan Serda Ucok ini pun terjadi. Tetapi anehnya, justru yang pro terhadap Serda Ucok terlihat lebih banyak. Dan apa yang dilakukan oleh Serda Ucok ini mengingatkan kita pada peristiwa Petrus, penembakan misterius sebagai pembasmi para preman yang meresahkan di zaman Orde Baru. Meski sejatinya peristiwa ini ya berbeda kasus lah. Ini adalah soal semangat korsa yang dimiliki oleh setiap anggota Kopassus yang sebenarnya tentu saja dilarang untuk melakukan hal itu. Tetapi it is what it is. Itu adalah kejadian yang terjadi. So mari kita kupas di sini tentang bagaimana hal itu bisa terjadi. Dari mana awalnya? Serta bagaimana Serda Ucok itu bisa memplanning atau mempersiapkan penyerbuan tersebut. Yuk. Kisah ini diawali di Yogyakarta pada Selasa 19 Maret 2013 pukul 02.30. Terjadi sebuah pengeroyokan yang dilakukan oleh beberapa orang terhadap seorang sersan 1 Kopassus Kandang Menjangan Kartasuro bernama Heru Santoso di tempat hiburan Hugos Cafe di Jalan Adi Sucipto yang berada satu kawasan dengan Sheraton Hotel di Yogyakarta. Heru Santoso tewas dalam pengeroyokan tersebut. Sehari berselang, Sertu Sriyono, seorang anggota Kodim yang juga mantan Kopassus, tewas dibacok dan diduga pelakunya masih berasal dari kelompok yang sama. Jadi dalam hal ini terjadi 2 korban anggota Kopassus yang menjadi korban pengeroyokan oleh kelompok yang sama, yang belakangan diketahui sebagai kelompok yang dipimpin oleh seseorang bernama Deki. Kedua anggota Kopassus tersebut adalah Serka Heru Santoso dan Sertu Sriyono. Keributan itu sendiri terjadi antara salah seorang pelaku dengan teman-temannya tak lama setelah Heru beserta rekan-rekannya juga sesama anggota Kopassus bernama Allen tiba di tempat hiburan tersebut sekitar pukul 02.20 WIB. Awalnya itu, Heru beserta rekannya didatangi oleh seseorang bernama Deki bersama sekitar 7 temannya. Mereka bertanya asal daerah korban. Heru menjawab bahwa dirinya adalah anggota Kopassus. Setelah itu, tiba-tiba terjadi keributan antara Heru dan kelompok Deki. Perkelahian itu awalnya itu berada di halaman kafe, tetapi karena tak kunjung selesai, keributan itu berlanjut kembali di dalam kafe. Beberapa orang sempat berupaya melerai, ya akan tetapi Heru tetap dikeroyok dan tewas setelah ditikam dengan pecahan botol di bagian dadanya. Setelah Heru terkapar, para pelaku kemudian melarikan diri. Dalam kondisi luka parah, Heru dilarikan ke rumah sakit Bethesda. Tetapi beliau meninggal dalam perjalanan. Jenazah korban lalu diterbangkan ke kampung halamannya di Palembang. 4 pelaku pengeroyokan berhasil ditangkap oleh kepolisian. Sebagian pelaku ditangkap di sebuah asrama di kawasan Lempuyangan, Yogyakarta, yang biasanya itu dijadikan tempat mangkal mereka. Para pelaku ini awalnya itu ditahan di Mapolda DIY, sebelum kemudian dipindahkan ke Lapas Cebongan pada Jumat 22 Maret 2013 siang dengan alasan sel di Mapolda DIY sedang direnovasi. Sekarang cerita beralih ke Serda Ucok. Saat di pelatihan di Gunung Lawu, ada seorang prajurit dengan pandangan yang tajam dan emosi yang meluap-luap mendengar kabar kematian 2 anggota Kopassus tersebut. Dia adalah Serda Ucok Tigor Simbolon. Ini dia orangnya, yang dianggap pahlawan karena telah membunuh sampah masyarakat, preman-preman meresahkan. Hubungan anggota Kopassus yang meninggal akibat dikeroyok preman itu dengan Serda Ucok itu sangat dekat. Keduanya sama-sama menempuh pendidikan Kopassus di Batu Jajar, Bandung. Serda Ucok juga mengaku berhutang budi kepada Sertu Sriyono, pernah menyelamatkan saat operasi militer di Aceh. Karena itu, begitu mendengar Sertu Sriyono
dianiaya, dibacok hingga tewas, emosi Serda Ucok mendidih. Rasa korsanya seperti ada yang mengusik. 3 hari setelah penganiayaan yang menewaskan Serka Heru Santoso di Hugos Cafe Yogyakarta 19 Maret 2013, Serda Ucok mengajak Serda Sugeng Sumaryanto dan Koptu Kodik untuk mencari pelakunya. Para pelaku penganiaya Heru, berdasarkan informasi yang didapat Ucok, juga diduga merupakan pembacok Sertu Sriyono, anggota Kodim Yogyakarta yang juga mantan Kopassus, sehari setelah kematian Heru. Informasi itu didapatkan Ucok saat mengikuti pelatihan di Gunung Lawu tadi. Saat di kantin, Jumat tanggal 22 Maret 2013, Ucok bertemu Sertu Tri Juwanto dan mengajaknya serta. Kepada Tri, Ucok juga memintanya mengajak teman-teman mereka yang lain. Pada hari itu juga, pukul 22 WIB, mereka berempat, Serda Ikhmawan Suprapto, Sertu Anjar Rahmanto, Sertu Suprapto, Sertu Hermawan Siswoyo, dan Sertu Martinus Roberto berangkat ke Yogyakarta dengan menggunakan mobil Avanza dan mobil APV. Di Yogyakarta, mereka berputar-putar di kawasan Lempuyangan dan Malioboro untuk mencari kelompok preman yang menganiaya rekan mereka. Saat bertanya kepada warga, mereka mendapatkan informasi bahwa Deki dan kawan-kawan pelaku pembunuhan Heru dan penganiayaan Sriyono berada di lapas kelas 2B Cebongan, Sleman. Mereka bergegas ke sana. Sesampainya di lapas, Kodik membagikan 3 senjata AK-47, 2 pucuk replika AK-47, dan 1 pistol yang semula disimpan di bagian belakang mobil kepada rekan-rekannya. Sekitar pukul 00 WIB, gerombolan tentara ini masuk ke area lapas. Sewaktu tiba di depan gerbang, Ucok menggedor-gedor pintu dan mengaku aparat dari Polda DIY yang ingin ngebon itu meminjam tahanan atas nama Deki dan kawan-kawan. Tapi petugas sipir sempat curiga. Namun, karena mereka diancam senjata api, pintu akhirnya dibukakan. Anggota Kopassus kemudian masuk ke dalam bangunan lapas. Rombongan ini masuk ke lokasi blok penjara menggunakan kotak kunci yang diambil paksa dari kepala keamanan lapas Cebongan. Nah, setelah pintu blok A5 dibuka, Ucok kemudian masuk ke dalam, sedangkan 2 rekan lainnya berjaga di luar. Kemudian Serda Ucok berteriak pada tahanan di dalam sel, "Yang bukan kelompok Deki, minggir!" Sempat sih ada tahanan yang berkata bahwa Diki tidak ada. Tetapi Serda Ucok mengancam akan menembak semua tahanan di situ jika tidak diberitahu. Akhirnya, tahanan lain itu memisahkan diri. Sementara kelompok Deki berdiri di sebelah kanan. Serda Ucok kemudian menembak Hendrik Angel Sahetapi alias Deki, 31 tahun, menyusul kemudian Yohanes Yuan, 38 tahun, yang saat itu dalam kondisi mengangkat tangan. Melihat tahanan lain, Adrianus Chandra Galaja alias Dedi, 33 tahun, berjalan merangkak ke arah selatan. Ucok kembali merentetkan tembakannya, memberondong Dedi. Tetapi setelah itu, senjata yang digunakan oleh Serda Ucok itu macet. Lantas dia keluar untuk memperbaiki senjatanya tersebut bersama Sugeng Sumaryanto. Karena tidak berhasil, Ucok kemudian bertukar senjata dengan Sugeng. Setelah menukar senjata, Ucok kembali masuk ke dalam ruang tahanan dan bertanya, "Mana yang satunya lagi?" Puluhan tahanan lain kembali menyingkir dan menyisakan Gamaliel Yermianto Rohi alias Ade, 29 tahun, yang berdiri di dekat kamar mandi. Ade pun ditembak sebanyak 3 kali. Seusai mengeksekusi keempat tahanan itu, para pelaku keluar. Sebagian pulang ke markas Kopassus, sedangkan 3 rekan lainnya kembali ke tenda latihan di Gunung Lawu. Akibat aksinya ini, pengadilan militer di Yogyakarta menilai Ucok bersama 2 rekannya lain, Serda Sugeng Sumaryanto dan Koptu Kodik, terbukti bersalah melakukan pembunuhan yang direncanakan. Rekan Ucok, Serda Sugeng Sumaryanto, dikenai hukuman 8 tahun dan hukuman tambahan yaitu dipecat dan dikenai biaya persidangan. Untuk Koptu Kodik dikenai 6 tahun penjara serta dipecat dan dikenai biaya persidangan. Sedangkan Serda Ucok Tigor Simbolon, tersangka utama yang merupakan eksekutor 4 korban, dijatuhi hukuman selama 11 tahun penjara. Vonis itu lebih ringan 1 tahun dari tuntutan
auditor yang meminta hukuman selama 12 tahun penjara. Namun karena berkelakuan baik, kini Serda Ucok sudah dibebaskan beberapa waktu lalu. Serda Ucok pernah mengatakan, apabila selesai menjalankan hukuman, saya akan tinggal di Yogyakarta bersama-sama memberantas preman. Begitu kata Serda Ucok, usai menerima putusan Pengadilan Militer Yogyakarta Kamis 5 September 2013. Itulah tadi kisah Serda Ucok, sang eksekutor preman di Lapas Cebongan, Yogyakarta. Nantikan kisah-kisah, artikel-artikel, dan cerita-cerita menarik lainnya di File 21. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Bye.